Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penanganan ketika konsumen melakukan pengaduan dengan mengacu kepada Peraturan Layanan Pembayaran PSD2 di Eropa. Pertama, PJSP harus membuat prosedur penyelesaian pengaduan dan perselisihan, kemudian mencatat dan merekam semua pengaduan konsumen yang masuk, dan memberi informasi rinci terkait prosedur penyelesaian pengaduan dan perselisihan melalui website, cabang, dan juga harus tertera pada syarat dan ketentuan umum kontrak antara PJSP dan konsumen. PJSP harus membalas semua pengaduan selambatnya 15 hari kerja dari pengaduan diterima. Jika ada suatu di luar kendali, selambatnya 35 hari kerja. Serta PJSP diharuskan membuat sistem manajemen tiket berdasarkan tingkat keparahan dari pengaduan, baik itu high, medium, ataupun low. Sebagai contoh, kita akan melihat mekanisme pengaduan nasabah di HSBC Indonesia. Pada websitenya kita dapat melihat penjelasan rinci untuk pengaduan, di mana pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai channel, baik itu kontak center, sosial media, ataupun di cabang. Selanjutnya, kita juga dapat melihat batas penyelesaian pengaduan yang harus dilakukan oleh PJSP berdasarkan batas yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan juga kita dapat melihat syarat dokumen yang harus dipersiapkan konsumen untuk pengaduan. Jika konsumen merasa tidak puas dengan hasil penanganan pengaduan, maka konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui pengadilan atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Dan juga pada penerapan open banking, selayaknya perbankan membuat patch untuk open banking, seperti pada HSBC di UK ini, di mana pada patch tersebut terdapat penjelasan perihal open banking dan terhubung pada complaint and feedback patch, sehingga terdapat mekanisme pengaduan nasabah. Dan pada patch ini terdapat juga FAQ sebagai pertanyaan yang sering kali ditanyakan konsumen. Selanjutnya, untuk penanganan dan penyelesaian perselisihan, Governing Body membuat Dispute Management System atau DMS dan juga kode-kode best practice. DMS mampu mengelola pertanyaan, pengaduan, dan perselisihan dari peserta, baik itu PJSP ataupun TPP, yang diajukan konsumen ataupun peserta. Tetapi, jika konsumen belum puas terhadap hasil penanganan pengaduan, maka konsumen dapat melakukan mediasi, adjudikasi, dan arbitrasi. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang khusus menanganinya, yaitu LAPSPI yang telah ditetapkan OJK. Dan terakhir, konsumen juga dapat melakukan eskalasi ke Financial Ombudsman Service. Selanjutnya kita melihat DMS pada website Open Banking di UK, di mana pada website ini terdapat kode-kode best practice untuk penanganan perselisihan dan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada penggugat, dan juga terdapat formulir kasus untuk pengajuan pertanyaan, dan juga terdapat kode alasan. Jika terjadi fraud, maka Governing Body berhak melakukan pencabutan akses ke direktori terhadap peserta. Dan jika terjadi pelanggaran data, maka mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data. Dan jika ada transaksi tidak sah, maka PJSP harus melakukan ganti rugi terhadap konsumen. Dan penyelesaian perselisihan terkait fraud juga dapat dilakukan melalui DMS.